Cerita sedikit nggak sih hari ini acaranya apa? Acara hari ini adalah buka bersama sekaligus tentunya menguatkan ukhuwah Islamiyah antar tetangga dan kerabat. Jadi buka bersama hari ini yang diundang adalah tetangga-tetangga dekat. Nah, kita kan jarang ngumpul tuh, jadi ya lumayan lah dengan adanya momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk kebersamaan ya dengan tetangga terdekat. Lalu juga ada beberapa kerabat dari pihak suami dan pihak saya juga, sepupu-sepupu selain adik kandung. Alhamdulillah juga ada ayah dan ibu saya lagi ngumpul di sini, dan tentunya di bulan yang penuh berkah ini kita memupuk tali ukhuwah, tali silaturahmi, ya insya Allah bisa membawa keberkahan di bulan Ramadan yang insya Allah bisa kita jalani dengan lancar sampai nanti hari Raya Idul Fitri. Tapi ini nggak sih apa namanya kedekatan ini kan komplek ya, terus notabene mungkin orang-orang sibuk semua gitu. Ya. Kekompakannya seperti apa sih? Alhamdulillah sangat kompak ya, meskipun kebetulan kan kalau saya dan Pak Syarif mobilitasnya cukup tinggi. Jadi memang momen-momen kebersamaan seperti ini kan juga terbatas ya karena ada kendala waktu. Tapi insya Allah karena kita punya WhatsApp group ya yang dikoordinasiin sama RT setempat, jadi tentunya informasi-informasi tetap masuk. Entah itu ada informasi Berkaitan sama lingkungan ya. Ada acara-acara 17 Agustus atau acara apa, kan kebetulan warga di sini juga cukup aktif ya, kayak kemarin ada yang mau kontribusi misalnya untuk takjil gratis bagi masyarakat gitu ya. Kita selalu mendapatkan update info, dan sekarang momen yang seperti ini tentunya kita gunakan untuk bisa menjalin kedekatan dengan warga, karena memang kan momen ini juga 1 tahun sekali gitu ya, paling enggak lah ya kita 1 tahun sekali itu ngumpul seperti ini supaya keakraban, soliditas antar warga itu tetap ada gitu. Tapi memang tiap tahun selalu acara di sini selama atau pindah-pindah? Sudah 2 tahun diselenggarakannya di kediaman saya gitu. Dan alhamdulillah juga antusiasme dari warga juga cukup positif gitu ya, jadi mereka juga senang gitu untuk datang ke sini. Tapi kalau biasanya antara warga dengan warga itu mereka saling kenal nggak sih, atau hanya sekedar WhatsApp aja? Banyak juga yang biasanya kan komplek perumahan seperti ini kan kita sering dengar agak individualistis gitu ya, maksudnya yang satu nggak kenal yang kebetulan. Kalau yang di sini tuh guyup gitu, karena memang pimpinan rumah tangga dalam hal ini adalah RT-nya juga rajin untuk mengkoordinasikan antar warga kalau ada informasi atau ada kebersamaan atau juga banyak kegiatan-kegiatan yang memang diikuti oleh para warga di sini gitu. Jadi otomatis kan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita kan bisa lebih akrab lagi, lebih saling mengenal gitu. Jadi sebetulnya ya kalau sebuah komplek perumahan itu ya tergantung dari siapa pemimpinnya ya gitu ya. Dan ini mungkin organisasi terkecil ya, mulai dari keluarga terus tetangga gitu ya, tergantung dari siapa yang bisa mengkoordinasikannya. Dalam hal ini adalah para RT RW setempat, seberapa jauh mereka bisa aktif ya untuk bisa memperkenalkan dari warga yang satu ke warga yang lain gitu, sehingga ya seperti ini hasilnya gitu, kita bisa saling mengenal gitu. Kalau ada warga yang baru juga warga yang baru itu memperkenalkan diri gitu ya, sehingga istilah individualistis itu ya alhamdulillah di kompleks saya nggak ada gitu. Tapi sayang juga ya anaknya nggak ikutan. Ya si Jian ini kan masih dia nyusun nyusun makalah untuk S2-nya gitu. Jadi memang hari-harinya dia itu sangat sibuk sekali gitu. Jadi
harusnya sih memang bisa datang ya liburan kemarin, tapi dia nggak bisa datang karena memang masih fokus di kegiatan kampusnya. Dan kebetulan kampusnya ini memang kampus yang menurut orang-orang yang pernah kuliah di situ, informasinya memang susah masuknya, susah juga keluarnya. Mungkin ya karena karena materinya berat atau apanya ya, saya juga kurang paham. Tapi alhamdulillah sih Zianka sampai saat ini masih enjoy untuk terus melakukan kegiatan di kampusnya gitu, dan dia malah sangat menikmati sekali. Mungkin nanti bulan Oktober ya dia mau pulang rencananya, karena ada sepupunya yang akan menikah gitu. Atau juga insya Allah kalau memang waktunya ada, biasanya saya dan suami yang nengok dia di sana. Jadi untuk memantau sampai saat ini sih kita masih teleponan ya hampir tiap hari. Walaupun mungkin kadang-kadang si Jiannya juga jengah ya diteleponin terus, tapi ya gimana ya, kalau namanya orang tua kalau kangen, apalagi buat saya kan satu-satunya anak. Jadi ya mungkin saat ini ya Jian sudah mulai dewasa dan dia sangat memaklumi kekhawatiran ibunya atau rasa kangen dari ibunya gitu ya. Ya yang penting sih hal yang utama yang kita lakukan sebagai orang tua ya terus mendoakan supaya Allah juga bisa menjaga anak saya Jianka, dan apa yang dicita-citakan bisa dikabulkan, cepat lulus, dan rencananya dia juga sekarang sudah mulai cari kerja lagi gitu kan. Kemarin sempat yang intern itu dia stop dulu karena fokus kuliah. Nah sekarang dia udah mau skripsinya mau selesai, dia sudah mulai apply lagi ke company yang ada di UK gitu. Memang tujuannya dia tuh bukan semata-mata ingin cari uang sendiri gitu ya, tapi dia ingin cari pengalaman gitu kan. Sekarang dia sedang menggeluti finance ya di kampusnya, politik dan finance. Jadi dia juga ingin mempraktekkan teori-teori yang dia dapat di kampusnya mungkin dengan bekerja di perusahaan-perusahaan di London gitu. Tapi ini udah keberapa kali Zian nggak ikutan lebaran bareng? Ini udah mungkin ke tahun ketiga ya nggak ikutan lebaran bareng. Tapi di sana kebetulan kan di UK ini sudah ada banyak masjid ya. Alhamdulillah di tahun kemarin di tempat di apartemennya yang dulu itu malah dekat dengan masjid gitu. Jadi suara adzannya masih kedengar. Terus dia bilang, "Mah ini kayak yang di rumah Bangka ya." Kebetulan kan rumah saya yang di Bangka itu kan dekat masjid. Jadi kalau azan tuh kedengeran gitu. Jadi dia suasananya tuh di London sama kayak di Jakarta katanya. Jadi dekat sama masjid. Alhamdulillah dia juga sempat sholat Id. Nah, mungkin tahun ini dia sholatnya di KBRI ya, karena kan biasanya KBRI di sana juga bikin acara open house ya Pak Dubesnya gitu. Jadi dia juga masih bisa merasakan suasananya Lebaran di sana. Dan dia juga kemarin menginformasikan sekarang di UK itu mulai warganya itu ikut merayakan Ramadan ya, karena biasanya kan di sana tuh perayaan hanya perayaan Natal ya, tahun baru diheboh-hebohinnya gitu kan, maksudnya dekornya segala macam ornamen di jalan-jalan besar, jalan-jalan yang protokol Nah kalau sekarang itu sudah mulai tuh Happy Ramadan gitu, udah ada pernak-pernik yang nuansanya Islami di sana, alhamdulillah. Jadi si Jian juga nggak kehilangan suasana kebatinan Ramadan di UK, karena di sana juga ternyata sekarang sudah mulai digaungkan gitu suasana Ramadan dan yang Islami di UK itu sendiri, alhamdulillah. Tapi artinya orang tuanya nggak masalah lah ya, artinya dengan dia kan memang sekolah ya gitu. Ya, jadi kita sangat memaklumi kesibukannya Zian di sana. Jarak UK ke sini juga kan bukan jarak yang dekat gitu, dan kita sangat memaklumi mulai dari waktu ya, juga kesibukan yang sekarang si Jian sedang jalani ya, kita sangat memaklumi karena setiap kita pantau, kita telepon ya pasti dia suka kirimkan foto, terus video call gitu suasananya. Oh aku lagi di perpustakaan nih mah, lagi cari bahan katanya gitu kan.
Nah, jadi ya saya sangat merasakan lah, kan kita juga dulu pernah kuliah, pernah skripsi ya, apalagi kan bapaknya sudah profesor, jadi sangat memahami sekali kesibukan Jian yang sekarang sedang menjalani S2. Oke.